Halo, selamat datang kembali di Ternak Mining. Kali ini gue bakal jelasin cara overclocking yang paling maksimal yang sudah saya coba di Asus RTX 2060 untuk memori Hynix. Memori Hynix ini adalah memori yang paling jelek untuk RTX 2060, di mana kita hash rate-nya nggak bisa tinggi tetapi konsumsi powernya itu tinggi. Seperti yang terlihat di miner saya ini, mana ya? Di miner saya ini, yang MSI RTX 2060 bisa mendapatkan hash rate 33,17 dengan suhu 58 dengan power 86. Sedangkan Asus RTX 2060 saya hash rate-nya hanya 31,06 dengan power 104 watt, di mana menurut saya itu masih kurang maksimal karena sama-sama RTX 2060 beda memory type, tapi yang kita dapatkan itu kurang 2 MHz dari MSI, di mana dia menggunakan memori Micron yang bisa dilihat di GPU Z ini. Dan untuk memori RTX 2060, kalau misalnya Anda mendapatkan memori Samsung, hash rate-nya masih bisa di-push lebih tinggi lagi daripada 33,17 ini. Dimana di saya ini adalah ya Asus, oke? Asus menggunakan Hynix. Hynix, oke? Dan yang MSI menggunakan memori Micron, sehingga hasil yang didapatkan lebih tinggi, di mana memori Hynix itu nggak bisa di-push terlalu tinggi untuk hash rate-nya dan overclockingnya. Dan yang Anda harus catat itu, di mana VGA sekarang kita ada Silicon Lottery, di mana walaupun VGA-nya mereknya sama, belinya sama, jenisnya juga sama, bisa saja berbeda hasilnya. Seperti di mining rig saya satu lagi, di mana saya menggunakan VGA sama Asus RTX 2060 dengan memori Hynix yang bisa dilihat juga di GPU Z-nya. Sebentar, GPU Z. Tetapi di tempat sana dia bisa mendapatkan hash rate yang lebih tinggi dibandingkan VGA yang berada di sini. Kenapa? Karena perbedaan dari silikon yang dipakai untuk membuat chipset tersebut, sehingga terdapat perbedaan yang lumayan signifikan di dalam hasil dari hash rate tersebut. Untuk aplikasi mining yang saya pakai, saya menggunakan T-Rex. Saya sudah coba NB Miner, sudah coba yang lain, tetapi menggunakan T-Rex lebih tinggi. Dan suhu yang dicapai oleh VGA ini juga bakal lebih rendah, sehingga karena power yang dipakai lebih rendah. Untuk overclockingnya masing-masing VGA semuanya berbeda. Untuk yang ini saya memiliki settingan untuk core clocknya lock di 1200, memory clocknya saya push ke plus 1200. Untuk power limitnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kalau ini kita menggunakan undervolting, sehingga watt yang dia pakai itu tidak banyak, mentoknya sekitar 89 watt. Sedangkan yang di tempat saya ini, yang komputer yang saya pakai ini, watt yang dia pakai adalah 104 watt. Walaupun kita sudah undervolting ke 706 MV, tetapi masih memakan watt sekitar 105 watt. Walaupun beli VGA-nya tempatnya sama, tetapi bisa saja berbeda, beda watt, beda hash rate, beda lain-lainnya. Semuanya punya perbedaan masing-masing. Jadi belum tentu kalau VGA yang Anda beli itu misalnya sekali beli 6, belum tentu 6-6-nya itu bakal memiliki overclock yang sama. Dan untuk hash rate Asus saya yang paling mentok saya dapatkan hanya di 31,53 menggunakan setting seperti tadi. Di core clocknya 1200, memorinya saya push ke 1250. 1200 atau 1200. Itu untuk Windows. Kalau untuk Linux kita lock core clocknya di 1200, memory clocknya kita upnya 2 kali lipat, yaitu 2400 ya. Untuk hasil yang didapatkan di 2Miner ini, kenapa saya menggunakan 2Miner? Karena di 2Miner itu kita bisa tarik menggunakan Nano. Nano itu kalau kita tarik ke Binance bisa langsung kita menggunakan P2P, langsung masuk ke rekening BCA kita.
Untuk penjelasan menggunakan Nano P2P itu nanti bakal saya jelaskan kembali di video selanjutnya. Untuk penjelasan pakai P2P itu kita harus mendaftar menggunakan Binance dan kita harus memverifikasikan diri kita menggunakan KYC, di mana kita harus upload KTP, upload selfie dan lain-lain untuk Binance memastikan bahwa kita tidak menggunakan identitas orang lain. Jadi sekian dari saya, begini adalah hasil dari RTX 2060. Untuk penghasilannya ya sekarang kita bisa cek di What to Mine. Misalnya kita sekarang 31,06 menggunakan 105 watt. Oke, penghasilan kita sehari ada $2.23. Itu kotor, belum lagi misalnya kita hitung listriknya sekitar 1400-an. 1400-an mana? Oh, oke. $1,98. Emang lagi dikit. Cuma karena difficulty-nya sekarang lagi naik sih. Kalau untuk masa difficulty dan lain-lainnya bakal saya jelasin juga ke depannya. Sekarang difficulty-nya ada 11,54. Udah sangat lumayan tinggi. Dimana network difficulty-nya itu semakin banyak orang yang mining, difficulty-nya semakin naik dan hasil yang kita dapatkan juga semakin sedikit. Jadi kalau harga ETH naik, otomatis difficulty bakal naik kembali lagi. Sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan tanya di kolom komentar, atau apa yang ingin dibahas selanjutnya silakan tulis di kolom komentar juga. Mohon maaf kalau ada salah perkataan saya, mohon maaf juga kalau saya penjelasannya kurang baik. Sekian, terima kasih. Salam mining.